Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Indah Nurmawan dengan NIM 2330420005, mahasiswi semester 4 jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ilmu tasbih atau penyerupaan dalam mata kuliah ilmu balaghah. Baik, langsung saja kita masuk kepada pengertian tasbih dalam ilmu balaghah. Jadi, tasbih dalam ilmu balaghah adalah perbandingan antara dua hal yang memiliki kesamaan dalam suatu sifat tertentu dengan tujuan untuk memperjelas makna, memperindah ungkapan, atau memberikan pengaruh emosional kepada pendengar ataupun pembaca. Nah, dalam tasbih, satu hal diserupakan dengan hal lain agar maknanya lebih mudah dipahami atau terasa lebih kuat. Perbandingan ini biasanya menggunakan kata penghubung seperti, atau, bagai, dan lain-lain. Selanjutnya, kita masuk kepada kaidah-kaidah dari ilmu tasbih. Jadi, kaidah-kaidah dari ilmu tasbih ini ada dua. Yang pertama, tasbih adalah penjelasan bahwa suatu hal atau beberapa hal memiliki kesamaan sifat dengan hal yang lain. Penjelasan tersebut menggunakan huruf kaf dan sejenisnya, baik tersurat maupun tersirat. Kemudian, kaidah tasbih selanjutnya ada pada unsur tasbih. Ada unsur tasbih terbagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada musyabbah, yang kedua ada musyabbah bih, yang ketiga ada wajhu syabbah, dan yang terakhir ada adatut tasbih. Jadi, apa itu musyabbah? Musyabbah adalah unsur dalam tasbih yang diserupakan atau yang dibandingkan. Kemudian musyabbah bih adalah hal yang menjadi pembanding atau yang dijadikan tempat menyerupakan. Kemudian wajhu syabbah adalah sifat atau aspek kesamaan dari keduanya. Kemudian adatut tasbih adalah kata penghubung yang digunakan untuk menunjukkan hubungan perbandingan antara dua hal, antara musyabbah dan juga musyabbah bih. Biasanya berupa huruf atau kata seperti kaf, misal, ka'anna, dan lain-lain. Selanjutnya, kita masuk kepada contoh dari kalimat tasbih. Di sini ada pada kalimat at-talibu kan-najmi fit tafawuk. Artinya, seorang siswa seperti bintang dalam prestasi. Kita identifikasi lagi. Di sini at-talibu at-talibu itu dikategorikan musyabbah atau seorang siswa, kan-najmi seperti bintang dikategorikan atau masuk pada musyabbah bih dengan kaf di depannya sebagai adatut tasbihnya. Kemudian fit tafawuk termasuk wajhu syabbah. Jadi wajhu syabbah atau kesamaannya seorang siswa ini kesamaannya itu dalam prestasinya. Kemudian contoh yang kedua, ada pada kalimat at-talibu kan-nahlati fil ijtihad. Siswa itu seperti lebah dalam hal rajin. Kita identifikasi juga. Di sini contoh kedua, at-talibu masuknya di musyabbah, kan-nahlati masuknya di musyabbah bih dengan kaf sebagai adatut tasbihnya, dan fil ijtihad sebagai wajhu syabbah. Kemudian kita lanjut pada pembagian tasbih.
pembagian tasbih di sini teman-teman sekalian terbagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada tasbih mursal. Tasbih mursal ini adalah tasbih yang disebut ada tuh tasbihnya. Yang kedua ada tasbih muakkad. Tasbih muakkad adalah tasbih yang dibuang ada tuh tasbihnya. Dan yang ketiga, tasbih mujmal adalah tasbih yang dibuang wajhu syabahnya. Yang keempat, tasbih mufassal adalah tasbih yang disebut wajhu syabahnya. Dan yang terakhir, tasbih balik. Tasbih balik ini adalah tasbih yang dibuang ada tuh tasbih maupun wajhu syabahnya. Kemudian kita lihat lagi contoh-contoh dari pembagian tasbih-tasbih tersebut. Jadi contoh-contohnya itu yang pertama ada tasbih mursal pada kalimat wajhu kal qamar, wajahnya seperti bulan. Di sini wajhunya itu sebagai musyabbah, kita identifikasi dulu wajhunya sebagai musyabbah. Musyabbah bihnya itu kal qamar, dengan adanya ada tuh tasbih atau huruf kaf yang ada di sini. Jadi kalimat ini termasuk kalimat tasbih mursal karena ada tuh tasbihnya atau huruf penghubungnya disebutkan. Kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu tasbih muakkad. Tasbih muakkad adalah tasbih yang dibuang ada tuh tasbihnya. Contohnya al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Nah, di sini ada musyabbah dan juga musyabbah bihnya. Kemudian ada tuh tasbihnya dibuang atau tidak ada. Ada tuh tasbihnya pada kalimat ini. Jadi kalimat ini dikategorikan sebagai tasbih muakkad. Kemudian tasbih mujmal. Tasbih mujmal ini adalah tasbih yang dibuang juga wajhu syabahnya. Contohnya pada kalimat al-muallimu kal abi, guru itu seperti ayah. Nah, karena tasbih mujmal ini adalah tasbih yang dibuang wajhu syabahnya, wajhu syabah atau kesamaannya, maka dari itu kalimat ini termasuk contoh dari tasbih mujmal karena tidak disebutkan wajhu syabahnya atau dibuang wajhu syabahnya. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada tasbih mufassal. Tasbih mufassal itu adalah tasbih yang disebut wajhu syabahnya. Contohnya pada kalimat Zaidun kal asdi fis saja'ah. Zaid seperti singa dalam keberanian. Di sini kita identifikasi juga Zaid sebagai musyabbahnya, kal asdi sebagai musyabbah bihnya. Terus di sini ada juga kaf sebagai ada tuh tasbihnya juga yang menjadikan dia termasuk tasbih mufassal ini fis saja'ah, keberanian, adanya disebut ada wajhu syabahnya. Jadi tasbih mufassal adalah tasbih yang disebut wajhu syabahnya. Jadi kalimat ini dikategorikan sebagai tasbih mufassal. Kemudian yang terakhir adalah tasbih balik. Tasbih balik ini adalah tasbih yang dibuang atau tidak disebut juga ada tuh tasbih maupun wajhu syabahnya. Jadi seperti engkau laut. Di sini hanya kalimat ini tidak menyebutkan ada tuh tasbihnya. Jadi kalimat ini ataupun kata ini dikategorikan tasbih balik karena tidak menyebutkan ada tuh tasbih dan juga musyabbah bihnya. Karena kalimat ini
tidak menyebutkan adatut tasbih dan juga wajhu syabbahnya. Jadi begitu teman-teman sekalian. Baik, begitulah pemaparan materi tasbih dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Untuk itu, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.